Ya. Immanuel, Tuhan beserta kita sekarang dan sepanjang masa. Dia beserta kita terus. Ya, kamu suka tidak suka, dia tetap beserta kita. Kamu sadar tidak sadar, dia tetap beserta kita. Alangkah indahnya kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Ya, hadir terus-menerus bersama kita. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya. Kehadiran Tuhan ini bisa disadari lewat pernafasan. Karena nafas, nefios, ruah itu adalah Roh Kudus. Kita diciptakan dari tanah, disebul Tuhan, gitu. Jadi manusia. Dan Yesus memberikan rohnya. Terimalah Roh Kudus, itu muridnya diembusi satu-satu di ubun-ubunnya itu disebuli gitu kan. Ya. Ya. Barang siapa mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Itu kan menyucikan. Dan kita semua itu diberi Roh Kudus. Ketika dibaptis kita diberi roh anak Allah. Ya. Supaya kita bisa menyebut Allah Aba, ya Bapa. Karena kita diberi roh Allah itu gitu. Maka sebetulnya sederhana saja sih kalau kita mau latihan kesadaran bahwa Tuhan beserta kita, sadari saja, waduh ini setiap kali saya tarik nafas, roh Tuhan masuk di dalam diri kita. Martabat kita itu luar biasa karena Tuhan mengatakan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait roh Allah gitu. Ya. Roh Tuhan ada padamu. Sehingga Yesus sebelum berkarya dia mengatakan roh Tuhan ada padaku, dia yang mengurapi aku. Kesadaran bahwa Allah selalu hadir lewat nafas, lewat roh. Ini luar biasa kalau Anda terus-menerus melatihnya dan menyadari gitu. Anda bisa berdoa di mana saja, kapan saja, sejauh kita bernafas. Ya. Tidak ada satu saat pun tanpa Tuhan. Ya. Kalau kita menyadari akan kehadiran Tuhan, maka kita akan menyadari hidup Tuhan yang abadi di dalam diri kita. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa sesungguhnya. Bahwa hidup kita ini abadi karena yang abadi beserta kita. Jadi gambaran orang Katolik luar biasa, guys. Yesus memberikan hidupnya dari kelahirannya sampai kebangkitannya. Bahkan sampai kenaikannya ke surga. Diberikan semua sebagai jalan. Ya, supaya kita bersatu kapanpun kita hidup. Dan itu dinyatakan dalam sakramen-sakramen. Nah, kesadaran itulah yang disebut kesadaran damai. Karena ketika Tuhan hadir, selalu dia mengatakan damai, sejahtera bagimu. Ya. Jadi orang yang hidup dalam damai terus-menerus, ya itu orang yang sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan sebetulnya. Dan itu kebahagiaannya luar biasa gitu. Ya. Ketika kita menyadari yang abadi Tuhan beserta kita, maka ada suatu kesadaran kemerdekaan. Kita bebas. Cita-cita hidup rohani itu adalah lepas, bebas, merdeka. Ya. Merdeka berarti tidak melekat pada apapun. Tidak melekat pada harta, tidak melekat pada manusia, tidak melekat pada pemikiran-pemikiran, tidak melekat pada kesenangan-kesenangan. Dan itu memang namanya apa? Askese. Ya, orang kenapa dia bertapa, kenapa berpuasa, sebetulnya hanya mau sampai ke situ gitu. Bahwa saya mau hidup dalam
cahaya Tuhan terus-menerus. Ya, tapi itu bukan berarti kita ada dalam dunia tetapi kita tidak melekat pada dunia. Itu cita-citanya. Maka marilah kita belajar membebaskan diri terus-menerus hingga merasa sungguh-sungguh kita ini akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi otomatis. Menurut saya seperti orang belajar naik sepeda. Sekarang kita belajar naik motor, oh ini mesti dikopling, oh ini mesti masuk persneling, diada gas, dan seterusnya, dipikir-pikir dulu, disadari, kemudian dibiasakan. Setelah biasa kemudian kita bisa naik sepeda dengan los tang. Wah, saya bahagia dulu waktu bisa naik sepeda dengan los tang itu. Ya. Bahagia bisa sambil merem-merem naik sepeda. Ya. Kebahagiaan menurut saya juga harus dilatih hingga menjadi otomatis. Otomatis kita itu bahagia. Nah, masalahnya ini harus dilatih karena manusia tidak cukup hanya tahu, mau tahu, dan menghayati. Menurut saya itu sampai kita sungguh-sungguh merasakan. Kita sadari, kita latih kesadaran indera kita, kesadaran pikiran kita, dan dengan kita menyadari ya kesadaran batin kita. Sebetulnya 8 sabda bahagia, ya, mengapa 8 ini saya kira orang-orang dari Cina sangat senang angka 8 karena nggak putus. Ya. Dan 8 sabda bahagia ini kunci dari kebahagiaan sebetulnya bisa kita biasakan sebetulnya. Intinya bahwa kebahagiaan itu sebetulnya bersatu dengan Tuhan. Intinya kebahagiaan itu sebetulnya kebahagiaan tanpa syarat. Ya. Karena yang abadi itu selalu beserta kita tanpa syarat apapun sebetulnya. Bukan kita mau atau tidak menerima. Banyak orang itu menurut saya menderita karena kebahagiaan